Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu RW, Ibu Nurdayani yang senantiasa mendukung pelajaran kita, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati tuan rumah yang telah memanggil kita pada siang hari ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tiada henti selalu kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita melaksanakan pengajian rutin kita setiap Kamis, dan semoga ini menjadi ladang ibadah kita yang salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini yang penuh dengan hamparan ilmu. Dan semoga kita semua yang hadir ini telah mendapatkan syafaat beliau nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi pada kesempatan kali ini mungkin sedikit saya mengulang karena waktu pertemuan tanggal 20 ada ibu yang tidak datang. Jadi saya sebagai penyuluh di sini, tugas saya hanya kita saling mengingatkan, ya. Kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Apalagi ini kebaikan kita akan menghadapi bulan Zulhijjah, bulan haji, atau Lebaran Idul Adha. Dan Lebaran Idul Adha itu kita tahu bahwa itu Lebaran berkurban orangnya, ada hari-hari tasyrik. Jadi kesempatan ini saya sampaikan bahwa insya Allah nanti tanggal 30 hari Kamis tanggal 30 itu sudah masuk 1 Zulhijjah, ya. Jadi ibu-ibu, saya mau mengajak atau menghimbau kepada ibu-ibu, mari pada saat bulan Zulhijjah bukan hanya kita berkurban pada hari tasyrik, setelah kita habis Lebaran Idul Adha itu kan orang memotong kurban. Jangan hanya itu yang kita lakukan. Ada amalan-amalan yang mengawali kurban itu, ya. Jadi amalan yang pertama itu ketika masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah itu mari kita berpuasa, ya. Jadi itu puasa sunnah kita ambil sejak masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Itu kita berpuasa kan yang selalu kita umumnya kita lakukan adalah 8-9 Zulhijjah. Kita puasa kan, kalau 9 itu adalah puasa Arafah, ya. Orang yang tidak berhaji maka berpuasa pada 9 Zulhijjah itu. Itu yang tidak berhaji. Sedangkan yang berhaji kan mereka yang sedang melaksanakan wukuf, mereka tidak berpuasa. Jadi hanya kita yang tidak haji maka kita berpuasa 9 Zulhijjahnya. Tapi lebih bagusnya kalau kita memulainya dari 1 Zulhijjah, 1, 2, 3, 4 dan 9 itu sampai 9. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kita tidak mampu, ya baiklah, bisa kita mulai dari 8 Zulhijjah, 8 dan 9. Nah, itu amalannya. Kemudian bagi yang mau berkurban, kan kita ini kurban itu merupakan rasa syukur kita, ya, rasa syukur kita kepada Allah, yaitu rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita lebaran, kita memotong kurban. Sapi itu 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau kambing itu cuma 1 orang, ya. Nah, sebelum kita berkurban, jadi pada malam Idul Adha itu setelah kita melaksanakan puasa di awal,
kemudian malam Idul Adha itu ada amalan yang kita lakukan, yaitu sholat malam, ya. Kita berbanyak sholat malam kita, kemudian kita berzikir, bertahlil, bertasbih di malam Lebaran itu. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa kalau yang mau berkurban itu tidak boleh memotong, ya itu ya, tidak boleh memotong kuku, potong rambut, itu ya. Nah, itu boleh kalau pahamnya begitu. Namun itu yang dimaksudkan adalah hewan-hewan kurban yang akan kita kurbankan itu jangan kita memotong, karena kelak itu bulu-bulunya, kuku-kukunya, rambut-rambut dari hewan kurban itu kan akan datang ketika hari kiamat nanti, itulah yang datang ke apa namanya, memberikan selamat begitu. Jadi tapi banyak yang paham bahwa orang yang berkurban, tapi ya boleh silakan, tidak ada yang penting keyakinan, ya. Semua yang kita lakukan itu adalah niatnya kita, kembali ke niatnya kita, ya semua. Ya intinya yang penting kita laksanakan sunnah-sunnah, menambah amal-amal kita. Kemudian ketika kita mau berkurban ini, hewan kurban kita itu kita perhatikan, ya. Jangan kita membeli hewan kurban kita itu dia cacat, ya. Jadi diperhatikan hewan kurban yang kita mau kurbankan, terutama itu kambing, jangan dia cacat, ya. Jangan misalnya dia tidak ada telinganya, ekornya dia buntung begitu. Maksudnya ini jadi yang kalau kita mau berkurbankan itu memang yang sempurna lah begitu, sempurna, biar tidak, pokoknya begitu maksudnya, yang sempurna, ya. Karena itu yang lebih baik, ya, supaya ibadah maksudnya kesempurnaan itu memang betul, kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kalau untuk hewan kurban kan kita yang memilih, ya begitu. Jadi itu semoga ibu-ibu yang ada di sini ketika hendak berkurban di hari raya, karena ini sudah tidak lama, pilihlah hewan kurban yang baik, ya, yang sempurna. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.